Gila ya, war tiketnya orang-orang Indonesia gila ya. Baru aja 10 menit tiketnya udah habis, udah kehabisannya, udah sold out ya. Gila loh, gila. Nih, gua ini udah dapat 4 tiket ya, tapi pas pembayaran langsung ngeblank itu websitenya, langsung putih gitu ya, langsung ngedown websitenya ya. Udah berapa kali refresh juga ya, tetap aja gak bisa masuk. Gila ya, pas udah bisa masuk nih, tiketnya habis ya. Tsuneyasu Miyamoto kaget. Puluhan ribu tiket Indonesia versus Jepang ludes dalam 1 jam jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Osaka, 9 Juni 2025, Presiden Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, Tsuneyasu Miyamoto, mengaku terkejut sekaligus kagum melihat antusiasme luar biasa para pencinta sepak bola terhadap laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, antara Timnas Jepang melawan Timnas Indonesia, yang akan digelar pada 10 Juni 2025 di Stadion Sepak Bola Osaka. Hanya dalam waktu 1 jam sejak tiket dijual secara daring pada 8 Juni kemarin, lebih dari 60.000 tiket resmi pertandingan ini habis terjual. Fenomena ini menjadi perhatian tersendiri di kalangan pecinta sepak bola Asia, mengingat pertandingan ini bukan final atau laga besar turnamen internasional, melainkan bagian dari babak kualifikasi. Saya benar-benar tidak menyangka tiket akan habis dalam 1 jam. Bahkan beberapa tiket VIP dan kategori premium pun langsung ludes. Ini memperlihatkan betapa tingginya animo masyarakat terhadap pertandingan ini, terutama dengan nama besar Indonesia yang kini bangkit dengan sangat impresif di bawah pelatih Patrick Kluivert, ujar Miyamoto dalam konferensi pers pagi ini di kantor pusat JFA di Tokyo. Laga antara Jepang versus Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memang telah lama menjadi pembicaraan hangat. Timnas Jepang yang menempati posisi unggulan di grup E dipertemukan dengan Indonesia yang tampil mengejutkan setelah lolos dari fase sebelumnya dengan performa meyakinkan, termasuk kemenangan dramatis atas Irak dan Yordania. Namun, yang membuat laga ini semakin dinantikan adalah penampilan impresif Timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Sejak resmi melatih Garuda pada awal 2025, Kluivert telah mengubah wajah permainan Timnas Indonesia menjadi lebih modern, atraktif, dan efisien. Sejak dilatih Kluivert, permainan Indonesia benar-benar berubah. Mereka bukan lagi tim underdog yang hanya mengandalkan serangan balik. Kini mereka tampil berani, dengan permainan menyerang yang cepat dan sistem pertahanan yang rapi. Ini salah satu alasan mengapa tiketnya habis begitu cepat. Semua orang ingin melihat seperti apa permainan Indonesia secara langsung, ujar Miyamoto. Nama besar Patrick Kluivert jelas menjadi magnet tersendiri. Mantan striker Barcelona dan Timnas Belanda itu membawa segudang pengalaman ke Timnas Indonesia. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengangkat performa pemain-pemain muda dan senior menjadi tim yang solid dan penuh percaya diri. Beberapa media Jepang bahkan menyoroti gaya kepelatihan Kluivert yang menggabungkan kedisiplinan ala Eropa dengan semangat juang khas Asia Tenggara. Hasilnya terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, di mana Indonesia mencatat kemenangan penting atas rival-rival tradisionalnya. Saya sudah menyaksikan rekaman pertandingan Indonesia di bawah Kluivert. Ada banyak perubahan, terutama dalam pergerakan tanpa bola dan pola tekanan tinggi mereka. Ini bukan tim yang bisa diremehkan, tambah Miyamoto. Yang juga menjadi faktor besar dalam penjualan tiket yang cepat adalah kehadiran diaspora Indonesia di Jepang serta rencana ribuan supporter Indonesia dari tanah air yang akan terbang langsung ke Osaka untuk menyaksikan pertandingan. Organisasi pendukung Timnas Indonesia di Jepang, Garuda Osaka, menyebutkan bahwa mereka telah menyiapkan lebih dari 5.000 tiket untuk anggota komunitas dan supporter yang datang dari luar negeri. Kami semua sangat antusias. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Melawan Jepang di kandang mereka adalah momen besar, ujar Aditya Satria, koordinator Garuda Osaka. Media sosial pun dipenuhi dengan unggahan para supporter yang memamerkan tiket mereka dengan tagar Garuda ke Jepang dan Osaka berkibar. Banyak yang menyebut pertandingan ini sebagai final dini dalam perebutan tiket ke Piala Dunia 2026. Karena tingginya antusiasme dan kemungkinan kehadiran puluhan ribu supporter dari kedua belah pihak, JFA bekerja sama dengan kepolisian Osaka untuk memastikan keamanan dan kelancaran acara.
Ini adalah pertandingan dengan risiko tinggi dalam hal kerumunan massa. Tapi kami telah menyiapkan rencana keamanan yang menyeluruh, termasuk pembagian zona supporter, pemeriksaan ketat di pintu masuk, dan pemantauan penuh menggunakan CCTV, ujar Kepala Keamanan Stadion Osaka, Taro Nakamura. Selain itu, JFA juga menyiapkan layar besar di berbagai titik di kota Osaka untuk mengantisipasi lonjakan supporter yang tidak kebagian tiket namun tetap ingin menyaksikan pertandingan bersama-sama. Dari sisi teknis, pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menyatakan tidak akan menganggap remeh timnas Indonesia meskipun Jepang di atas kertas masih lebih unggul. Kami harus respek terhadap perkembangan Indonesia. Mereka memiliki semangat, kualitas, dan kini juga strategi yang matang. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menantang, kata Moriyasu dalam sesi latihan terbuka kemarin. Sementara itu, Patrick Kluivert dalam wawancara singkatnya menyatakan timnya siap memberikan perlawanan maksimal. Kami datang ke Osaka bukan untuk liburan. Kami tahu kekuatan Jepang, tapi kami juga punya kualitas. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah mimpi yang sedang kami kejar, kata Kluivert dengan penuh semangat. Antusiasme besar yang ditunjukkan publik terhadap laga Indonesia versus Jepang ini tidak hanya menggambarkan tingginya minat terhadap sepak bola Asia, tapi juga simbol dari semakin berkembangnya kualitas dan daya saing tim-tim dari Asia Tenggara. Bagi Presiden JFA Suneyasu Miyamoto, fenomena ini adalah pertanda baik. Sepak bola Asia berkembang dengan sangat cepat. Hari ini kita melihat tim-tim seperti Indonesia membawa tantangan serius, dan itu bagus untuk semua pihak. Persaingan sehat akan membuat kualitas kita semua meningkat, ujar Miyamoto. Kini, tinggal menunggu detik-detik menuju pertandingan yang akan berlangsung pada Selasa malam waktu setempat. Apakah Indonesia akan menciptakan kejutan? Ataukah Jepang akan menunjukkan dominasinya di kandang sendiri? Yang pasti, stadion akan penuh, atmosfer akan membara, dan sepak bola Asia akan mencetak satu lagi sejarah baru.